kini Terdapat berada dalam peningkatan situasi sampah Limbah yang masker meluas. medis Sampah yang plastik dibuang menjadi warga ke konsumsi tempat masyarakat pembuangan yang sampah PSBB. sementara di Kabupaten. Data sampah masuk ke TPST Bantar Gebang. Volume sampah dalam 3 bulan terakhir justru mengalami penurunan. Namun komposisi sampah berubah menjadi lebih banyak sampah plastik. Kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikrob. Beginilah nyatanya kondisi Indonesia saat ini. Maka dari itu, atas kepedulian kami membangun UMKM yang bernama Ekorum. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pitch deck kami terhadap Ekorum ke depannya nanti. Ecorooms merupakan platform digital store berbasis eco-friendly dengan tagline "Selamatkan Bumi Kita". Ecorooms merupakan platform digital yang digunakan untuk menjual produk ramah lingkungan yang berkelanjutan. Platform ini diluncurkan oleh mahasiswa dari Grup 7 yang berkomitmen membantu lingkungan. Ekorum memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi melalui platform eco-friendly ini dengan mudah mengakses dan mendistribusikan produk berkelanjutan. Selain itu, Ekorum juga menawarkan program pelatihan dari hasil donasi untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kreativitas masyarakat dalam hal membuat produk yang ramah lingkungan. Ekorum hadir dengan tujuan sebagai solusi yang inovatif dan kreatif dalam upaya melestarikan lingkungan. Ekorum hadir untuk mengembangkan dan memasarkan produk ramah lingkungan dari UMKM melalui platform digital kami. Selain itu, Ekorum juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ekorum hadir bermula dari kepedulian kami akan masalah bumi yang semakin memprihatinkan. Kami melihat banyak permasalahan lingkungan yang membuat keadaan bumi semakin memburuk. Salah satunya permasalahan lingkungan itu, apalagi kalau bukan permasalahan sampah. Tentu salah satu penyebab kenapa hal ini terjadi adalah rendahnya kesadaran kita sebagai masyarakat untuk bahu-membahu menjaga dan melestarikan lingkungan bumi. Kita memang tidak bisa menyembuhkan bumi seperti sedia kala, namun kita masih bisa bergerak bersama untuk membuat keadaan bumi menjadi lebih baik. Disinilah kenapa Ekorum hadir sebagai salah satu pahlawan penyelamat bumi. Kami juga melihat bahwa permasalahan kesejahteraan hidup masyarakat yang tidak merata menjadi hal yang perlu diperbaiki bersama. Ekorum hadir sebagai platform penyedia produk eco-friendly berbasis digital yang dapat memberikan kemudahan kepada penggunanya yang ingin ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian bumi. Oleh karena itu, Ekorum hadir sebagai platform untuk memberdayakan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dengan berbagai kegiatan berbasis keberlanjutan lingkungan. Baik, saya lanjutkan untuk solusi. Yang pertama, transaksi jual beli. Dalam transaksi ini kita juga akan menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang, yaitu seperti kantong kertas, kantong kain, dan juga sedotan aluminium, di mana itu akan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, edukasi dan pemberdayaan, di mana edukasi ini kita akan mengedukasi masyarakat bahwa membuang sampah sembarangan atau membuang sampah yang tidak bisa diperbarui harus bisa didaur ulang. Dan dalam pemberdayaan ini, masyarakat juga akan diberitahu cara mengolah sampah-sampah yang tidak bisa diolah menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan kembali, seperti sampah-sampah plastik yang bisa digunakan menjadi kursi plastik lagi, meja plastik, dan juga barang-barang lainnya. Yang ketiga, donasi dan kampanye.
dalam donasi ini kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat bagaimana cara kita mengolah barang-barang tersebut dan juga bagaimana menjual barang tersebut di dunia bisnis. Dan selanjutnya kampanye ini akan dilakukan di seluruh Indonesia, di mana akan ada kegiatan di mana lingkungan hidup dan juga pembersihan lingkungan skala besar, yaitu secara nasional di seluruh Indonesia. Alasannya mengapa? Kita tahu bahwa sampah di masa kini semakin banyak, terutama sampah plastik. Maka kami akan menyediakan daun ulang dan barang yang bisa dipakai berulang kali. Untuk bahan limbah daun ulang akan digunakan untuk kegiatan yang seperti ember bekas cat, jadi pot, terus mengadakan pembersihan lingkungan secara berkala, dan agar sampah yang bisa dibuang dan didaur ulang bisa dipisah. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana cara mengolah limbah-limbah yang ada di sekitar kita dalam bentuk positif maupun secara negatif, yaitu langsung dibakar. Oleh karena itu, kita akan bisa mengolah sampah dengan lebih baik agar tidak bisa mencemari lingkungan. Baik, slide saya ambil alih. Yang berikutnya adalah ukuran pasar. Kami menerapkan metode TAM, SAM, SOM untuk menentukan ukuran pasar kami. Dan yang pertama adalah TAM. Dua potensi pasar yang kami targetkan yaitu konsumen dari golongan milenial dengan 2 juta orang sebagai calon konsumen dan dapat bekerja sama dengan konsumen UMKM dengan 20 UMKM yang bergerak pada bidang eco-friendly. Yang berikutnya adalah SAM. Kami memilih segmentasi geografis di Pulau Jawa dan Bali dikarenakan kepadatan penduduk yang berdampak pada penghasilan sampah yang tinggi pula pada pulau tersebut. Dan yang terakhir adalah SOM. Pada bagian ini kami memilih generasi milenial karena sudah teredukasi dengan baik dan memiliki penghasilan. Kami juga memilih golongan masyarakat yang hidup sehat dan mencintai lingkungan. Selain itu, kami juga menargetkan perusahaan dan rumah makan sebagai konsumen potensial kami. Ecorooms akan menjadi marketplace pada produk eco-friendly. Selain itu, kami akan bergerak pada penyadaran dan edukasi terhadap lingkungan. Dan slide berikutnya, kompetisi. Kami telah melakukan pemetaan kompetitor melalui competitive analysis framework dengan 2 kriteria, yaitu pada bagian kanan adalah pemberdayaan masyarakat dan yang bagian atas adalah social campaign. Berdasarkan data, dapat kita lihat bahwa posisi Ecorooms di market adalah kuat dari sisi pemberdayaan masyarakat dan social campaign dibandingkan kompetitornya. Kami akan terus berinovasi untuk mengembangkan produk baru agar dapat bersaing dengan kompetitor kami. Kami juga akan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam untuk mempromosikan produk dan nama brand kami, yaitu Ecoroom. Contohnya mengumpulkan plastik bekas dan membagikan tas reusable yang terbuat dari daur ulang agar dapat mengurangi sampah plastik. Kami juga mengembangkan produk sesuai nilai kearifan lokal budaya Indonesia agar mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, dan semoga saja budaya Indonesia dapat dikenal oleh dunia. Ecorooms menghadirkan 2 pilihan produk yang akan kami berikan. Yang pertama, Ecorooms produk. Ini merupakan produk yang dibuat dari Ecorooms sendiri yang menjual produk ramah lingkungan yang kami khususkan pada produk fashion dengan menciptakan nilai penanaman budaya Indonesia di setiap produknya. Karena itu tidak ada salahnya jika kalian memilih produk yang keren supaya bisa fashionable tetapi juga ramah lingkungan. Ecorooms produk menghadirkan 3 produk fashion yang akan kami berikan. Yang pertama yaitu sepatu ramah lingkungan, di mana kami berinovasi membuat sepatu dengan bahannya ramah lingkungan seperti serat kelapa yang diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan sepatu. Dengan bahan alami tersebut memberikan kesan yang beda dan otentik pada produk kami. Selain itu, kami memberikan aksesoris seperti batik yang akan dikreasikan pada sepatu tersebut. Yang kedua, ada dress dan baju yang ramah lingkungan, yang kami berinovasi membuat dengan bahan kain linen.
di mana linen diklaim merupakan bahan yang kuat dan adem, serta pembuatannya lebih natural, tidak memakai bahan kimia. Hal tersebut menjadikan linen ramah lingkungan, sehingga produk baju dan dress kami menggunakan bahan kain linen. Yang ketiga adalah masker. Kita tahu di pandemi COVID-19 ini semua orang akan membutuhkan masker, di mana saat ini masker diklaim salah satu penyebab limbah menumpuk. Sehingga kami berinovasi juga untuk menciptakan masker yang tidak hanya sekali pakai, di mana kita membuat produk tersebut dari sisa kain dress dan baju yang ramah lingkungan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada UMKM produk. Ekorum sebagai wadah di mana dapat membantu para UMKM di Indonesia dalam mempromosikan serta meningkatkan penjualan yang dinilai masuk dalam kategori produk yang ramah lingkungan. Ekorum tidak hadir hanya dalam menjual untuk mencari keuntungan semata saja, tetapi juga berkomitmen kepada masyarakat. Komitmen kepada masyarakat merupakan dampak yang nyata kepada masyarakat dalam upaya membantu pelestarian masyarakat. Yang pertama ada konsep Ekorums, yaitu mengarah pada pembuatan konten edukasi tentang pentingnya dalam menerapkan pola hidup yang peduli akan lingkungan, di mana kami akan menampilkan konten tersebut dalam platform kami. Yang kedua ada donasi. Ekorums membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dan berdonasi dalam membantu untuk meningkatkan kebaikan pelestarian lingkungan. Yang ketiga ada nilai yang diciptakan. Ekorums mendukung tentang pelestarian lingkungan dengan melalui donasi tersebut untuk pemberdayaan masyarakat, terutama pada ibu rumah tangga, dengan cara kita mengadakan pelatihan untuk pembuatan produk. Mereka yang ingin menjadikan hasil produksinya sebagai sumber mata pencarian, maka Ekorums akan membeli hasil produk dengan harga yang selayaknya dan kita akan jual kembali sebagai Ekorums brand kami. Selanjutnya ada model bisnis. Model bisnis yang kami gunakan adalah B2B atau business to business dan B2C atau business to customer melalui platform kami. Transaksi B2B dan B2C pada Ekorums dimulai dari penjual melakukan registrasi di website kami, lalu penjual mengunggah barang yang akan dijual dan mengaturnya secara pribadi. Setelah itu, pada pembeli juga melakukan registrasi pada website kami. Setelah melakukan registrasi, pembeli akan bisa melihat barang pada katalog. Setelah itu, jika pembeli senang, maka akan melakukan pembelian serta pembayaran. Setelah itu, maka akan kembali ke penjual. Penjual akan memproses transaksi yang masuk dan melakukan pengiriman kepada pembeli. Setelah itu, barang akan sampai ke pembeli dengan aman, dan pembeli akan konfirmasi pada platform kami, dan kami akan mengirimkan uang pada penjual. Baik, inilah tim dari Ekorums. Yang pertama ada Renaldo Exildias Dines Kumar sebagai Chief Executive Officer, lalu ada Benedictus Vito Ananta sebagai Chief Product Officer, lalu ada Gaudensius Arya sebagai Chief Technology Officer, ada Cindy Elviana sebagai Chief Finance Officer, lalu ada Nicholas Juan sebagai Chief Marketing Officer. Selanjutnya keuangan. Ekorums menggunakan investasi awal sebesar 100 juta rupiah dan biaya ini digunakan untuk berbagai hal. Antara lain untuk pembuatan produk yang ramah lingkungan sebesar 40 juta rupiah, lalu untuk pembuatan website serta pengelolaan sosial media sebesar 20 juta rupiah, lalu untuk biaya pemasaran sebesar 40 juta rupiah. Lalu revenue-nya diprediksikan akan meningkat 50% dalam 2 tahun ke depan. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan campaign yang masif terhadap pelestarian lingkungan serta melakukan pengenalan produk Ekorums yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Ekorums juga akan membuka donasi yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan pelatihan bagi masyarakat dalam membuat produk yang ramah lingkungan. Berikut bisa dilihat grafiknya. Selanjutnya, jika ingin menghubungi Ekorums, bisa melalui daftar berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami yakin melalui dengan platform Ekorums ini, kita bisa berpartisipasi dalam melestarikan bumi ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.